Assalamualaikum sahabat Risa, salam sehat, selamat datang di Edukasi Kesehatan Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk melakukan sesi dialog pagi pada pagi hari ini. Senang sekali saya berkesempatan menyapa pemirsa dalam program Dialog Pagi bersama narasumber kita yang akan membawakan tema memperingati Hari Kesehatan Nasional, Cegah Penyakit Sehatkan Diri. Baik pemirsa, kita sapa dahulu narasumber kita, Mbak Septia Mutiara Devi, ya. AMK. Assalamualaikum, ya, Mbak Devi. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Devi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, baik Mbak Devi, sebelum kita masuk ke sesi dialog pagi pada hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih kami sampaikan kepada para pengunjung atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan dalam menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik sahabat Risa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mencegah penyakit, sehatkan diri. Sehat itu bukan hanya tentang kita yang sakit ya, tetapi juga bagaimana kita menjaga tubuh agar pikiran selalu prima. Hari ini kita akan berbicara tentang langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan, mulai dari pola makan, olahraga, hingga pentingnya mental hidup yang sehat. Nah pemirsa, dalam program DIPA, Dialog Pagi kali ini kita akan mengupas tuntas terkait tema tersebut. Sudah siap Mbak Devi? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Kita mulai sekarang Mbak Devi. Oke, ya, Mbak. Menurut Mbak Devi yang pertama nih Mbak Devi, hal apa yang paling penting untuk dilakukan dalam kita mencegah penyakit? Nah, untuk yang pertama itu menjaga tubuh kita untuk pola hidup sehat, Mbak. Untuk pola hidup itu sehat itu sendiri yang pertama bisa dilakukan dengan menjaga pola makan yang sehat. Terus yang kedua itu bisa dilakukan dengan olahraga secara teratur. Itu bisa dilakukan sekitar seminggu 3 kali Mbak, dengan durasi 30-60 menit. Seminggu 3 kali ya, Mbak ya? Siap. Terus sama istirahat yang cukup gitu Mbak. Terus untuk yang kedua itu kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan diri. Untuk kebersihan diri itu sendiri bisa dilakukan dari dirinya sendiri. Bisa dilakukan mandi sehari 2 kali gitu. Sehari 2 kali ya Mbak, nggak iya. sehari sekali ya. Pagi sama sore mandi tentunya. berapa kali sehari nih? Ini baru 1 kali Mbak. Soalnya sore belum ya. Iya. Untuk untuk yang ketiga itu bisa untuk pengelolaan stres dan kesehatan mental. Kesehatan gitu, mental. Iya. Mental health ya. Iya, mental health. Untuk yang keempat itu dengan cara mengontrol menghindari kebiasaan yang beresiko. Menghindari kebiasaan yang beresiko Contohnya? itu sendiri contohnya mengurangi rokok bagi laki-laki itu ya Mbak. Terus perempuan juga ya, kadang kan ada ya yang lagi ngetren nge-vape itu ya Mbak ya. Iya. Tip mungkin ya. Terus kemudian kurangi atau hindari minum minuman yang beralkohol, Alkohol, iya. Soda termasuk nggak sih Mbak? Iya. Termasuk ya. Itu juga nggak baik untuk soda, kesehatan. Itu karena gulanya tinggi itu ya. Iya, Mbak, betul ya? sekali. Kemudian hindari atau kurangi juga untuk obat-obatan yang tanpa resep dokter Mbak Gigi. Oke. Iya. Berobat sendiri dengan dokter Mbak Google biasanya gitu ya Mbak ya. Kan banyak ya sekarang gitu ya. Lagi tren-trennya gitu lagi ya. Tren-trennya. Iya. Pusing sedikit minum Panadol gitu. Gitu ya. Iya, oke siap. Kemudian dilakukan juga bisa dilakukan dengan vaksinasi. Oke siap.
Terus untuk mencegah beberapa penyakit ya Mbak kalau ya. yang tentunya. sekarang marak terjadi ini kan karena musim pancaroba ya Mbak ya. Itu banyak yang anak-anak ataupun dewasa itu banyak yang terkena virus flu, batuk, pilek kayak gitu. Nah, untuk penjagaannya bisa dilakukan dengan vaksinasi gitu Mbak. Vaksin untuk mencegah flu gitu ada ya Mbak ya? Ada di Rumah Sakit Sultan Agung. Oh ada ya, di kita ada ya. Ada. Vaksin apa namanya Mbak ya? Itu vaksin influenza. Iya. Oh ada nih, bisa nih ya, bisa ya para pemirsa ya. Iya Mbak. Baik, ada lagi Mbak? Nah untuk selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke siap. Itu untuk semua atau hanya untuk beberapa usia tertentu? Itu juga bisa. Lebih tepatnya itu yang usia lebih ke yang usia dewasa gitu 40 Mbak. tahun ke atas atau 50 tahun ke atas atau kayak kita nih yang masih 30 ke bawah mungkin? Kalau usia 30 ke bawah sih insya Allah kecuali faktor yang beresiko ya Mbak iya, ya. betul. Oke siap. Baik, ada lagi Mbak? Udah, mungkin itu, yang Mbak. bisa di-share? Iya. Baik, untuk yang kedua Mbak Devi, menurut Mbak Devi bagaimana cara menjaga pola makan agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit? Nah, untuk menjaga pola makan agar terhindar dari penyakit, yang pertama kita harus mengutamakan makanan yang sehat dan alami. Oke. Untuk yang sehat dan alami itu sendiri bisa didapatkan dari buah-buahan ataupun sayuran gitu Mbak. siap. Kalau misal yang protein hewani itu bisa ikan-ikanan, kemudian ayam tanpa kulit gitu Mbak. Oh, yang enak kulitnya ya Mbak? Iya betul. Lagi suka kulit? Banget. Ya itu berarti mulai dikurangi. Oke, siap. Ya. Kemudian untuk nabati, nah ini untuk nabatinya bisa tempe ataupun tahu gitu Mbak Kiki. Siap, tempe, tahu, untuk sayuran. Gitu. Sayuran berarti hampir semua sayuran hampir boleh semua ya Mbak sayuran ya? boleh begitu Mbak. Ada takarannya tertentu mungkin ya Mbak, Iya. nggak terus sayur Iya, terus betul. Ada gitu takarannya ya. tertentu ya. Di usia yang tua gitu. Lansia, Lansia gitu dikurangi juga untuk yang kacang-kacangan kan karena beresiko juga ya Mbak untuk asam urat gitu ya. Siap. Oke, siap. Berarti kita untuk mengatur pola makan bisa makan dengan makanan yang apa tadi? Sayur-sayuran, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Oke, makan sehari 3 kali minimal atau berapa kali ya Mbak? Ya 3 kali. 3 kali ya, 3 dengan kali 2 kali ya. iya. Kalau untuk yang lagi diet mungkin 2 kali kali ya Mbak ya. Iya, boleh, Oke, terus untuk cemilan-cemilan bisa pakai buah-buahan Nah, untuk gitu ya Mbak? camilannya bisa 2 sampai 3 kali sehari. Tentunya dengan camilan yang sehat, Mbak. Oke. Kan biasanya kadang banyak yang suka camilannya gorengan nih. Nah, itu diganti dengan buah-buahan gitu, Mbak. Oke, gorengan tidak boleh. Kalau sehari sekali mungkin masih boleh nggak ya Mbak? boleh. Bukan tidak boleh, tapi masih boleh. Tapi dikurangi Alhamdulillah gitu kalau Mbak, gitu ya. Oke, sehari sekali masih bisa ya Mbak ya? Masih bisa Oke, asal iya. minyak yang digunakan itu jangan digunakan berkali-kali Oke, gitu Mbak. kalau bisa kita masak sendiri gitu ya Mbak ya berarti ya? Iya, malah Goreng lebih baik yang sendiri ya? itu. Oh iya, Iya. lebih irit juga ya Mbak ya? Baik Mbak Devi, untuk yang ketiga untuk menghindari gula dan karbohidrat dalam olahan gula tambahan, olahan makanan itu, dari karbohidrat olahan itu cara menghindarinya gimana ya Mbak ya? Untuk karbohidrat olahan itu sendiri kurangi makanan roti putih, roti itu ya? terus nasi bisa diganti dengan nasi beras merah, Oke, begitu siap. Mbak. Oatmeal gitu mungkin ya Mbak ya? Oatmeal juga Oke. bisa, terus menambah asupan yang berserat tinggi Mbak, Oke, itu siap. bisa didapat dari kacang-kacangan gitu iya. Mbak. Oke. Membatasi lemak jenuh. Oh, lemak jenuh. Lemak jenuh itu sendiri ya goreng-gorengan tadi yang saya sebut itu. Jadi kalau misal mau menggoreng itu jangan dipakai berulang-ulang. Oh, yang tadi ya, Mbak ya. Misal Oke. 1 kali gorengan. Nah, kalau misal udah itu ya dibuang aja gitu Mbak. Siap. Iya. Baik, terima kasih untuk yang selanjutnya. Selanjutnya itu bisa dengan minum air putih yang cukup. Itu sehari ya kurang lebih sekitar Berapa liter, 2 sampai 2,5 liter. 2 sampai 2,5 liter untuk
Untuk yang masih muda mungkin ya, kalau untuk yang lansia, usia lansia ya sekitar 1,5 liter aja gitu, sampai 1,5 ya. 1,5 liter gitu. Oke. Untuk yang pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ini kan tadi kita sudah membahas tentang makanan ya. Terus olahraga yang secara teratur kan memiliki banyak manfaat bagi tubuh ya Mbak. Ya. Jenis olahraga apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kebugaran tubuh kita? Nah, untuk jenis olahraga itu sendiri, jenis olahraga, jadi semua pada dasarnya Mbak Kiki, semua olahraga itu baik untuk tubuh. Nah, untuk jenis-jenisnya itu bisa dilakukan dengan bersepeda, lari-lari kecil ya. Kemudian bisa juga yoga, treadmill di rumah juga bisa itu Mbak. Siap. Treadmill ya. Nah, kemudian yang lagi sekarang maraknya Ponfit itu ya Mbak ya. Ponfit. Kayaknya saya pernah lihat Mbak Devi juga Ponfit ya Mbak ya. Seru kayaknya. Gitu ya, Mbak, sekali ya. Oke, siap. Banyak sekarang ya olahraga yang lagi ngetren ya. Ada Ponfit, ada yang banyak lah saya lihat ya. Terus juga kayaknya usia-usia 30 ke atas lagi banyak yang suka olahraga kayaknya ya Mbak ya. Ya mudah-mudahan itu bukan hanya FOMO sesaat ya Mbak ya. Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan biar kita sehat semua. Oke. Terus untuk durasinya Mbak, biasanya kalau untuk olahraga dalam sehari itu kan seminggu tadi kan 2 sampai 3 kali ya. Sehari itu berapa menit untuk atau berapa jam? Durasinya 30 sampai 60 menit. Ya, maksimal 1 jam. Iya, 1 jam. Udah ngos-ngosan ya, betul Mbak. Itu aja 1 jam lumayan. Kadang melawan rasa malas itu Mbak. Betul sekali, jalan aja kita udah males ya. Ya, tapi harus demi hidup yang sehat dan bugar ya Mbak ya. Baik Mbak Devi, terkadang kan kita sering lupa ya Mbak tentang pentingnya tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Berapa jam untuk tidur menurut Mbak Devi nih? Untuk tidur yang cukup dan berkualitas itu baiknya berapa jam? Nah, untuk tidur yang berkualitas itu baiknya sekitar 7 sampai 9 jam Mbak Kiki. 7 sampai 9 jam dalam 1 hari? Iya, dalam 1 hari begitu. Jadi diminimalkan, biasanya untuk sekarang kan mau tidur main HP dulu. Sebelum tidur main dulu ya, terus lampunya dimatiin. Nah, itu kan bisa bikin matanya kita kan terganggu juga nih. Terus sama kualitas kita tidur itu nanti jadi kurang baik gitu Mbak Kiki. Oke, berarti alangkah baiknya sebelum tidur HP dijauhkan. Terus itu kan radiasi juga ya Mbak ya. Lampu matikan, terus tidur aja gitu. Terus nanti kan bangun badan juga lebih segar, lebih segar, sehat, kemudian lebih fresh ya Mbak ya. Lebih fresh, nanti untuk paginya bisa fokus menjalani aktivitas gitu Mbak. Oke, siap. Oke. Terima kasih, berarti untuk tidur tadi 7 sampai 9 jam dengan cara itu tadi ya. Paling bagus mematikan lampu dan juga menjauhkan gadget ya dari tubuh kita karena radiasi. Dan bangun tidur jangan juga langsung gadget nih buka. Nggak ada alasan itu ya Mbak. Saya kan lihatnya jam dari HP gitu, suruh beli jam. Nggak mahal kok jam. Dikasihkan di dinding gitu, bisa di sebelah juga bisa nanti ya Mbak ya. Jam beker ya, balik ke zaman dulu ya. Oke, siap. Untuk menjaga kesehatan mental Mbak juga sangat penting untuk tubuh kita ya Mbak ya. Nggak cuman kita olahraga dan makan aja, kesehatan mental juga penting untuk tubuh kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih untuk mengurangi stres ya Mbak ya, stres mental dan menjaga kesehatan mental kita. Nah, untuk mengurangi stres itu sendiri bisa dilakukan untuk biasanya ya pola hidup yang sehat itu dimulai dengan pola hidup yang sehat. Terus kemudian yang tadi ya Mbak ya, tetap harus olahraga, kemudian melakukan aktivitas yang memang biasanya disukai, kayak kalau suka membaca ya membaca, kemudian bisa juga healing ya Mbak ya. Healing itu penting sekali untuk menjaga, apalagi kalau untuk pekerja ya Mbak ya, kayaknya healing itu sangat penting. Staycation, terutama staycation dengan keluarga mungkin ya Mbak ya. Oke, siap. Berarti untuk
menjaga mental health kita bisa dengan menjaga pola makan, pola hidup sehat, dan yang penting lagi itu tadi healing ya pemirsa ya. Jangan kerja terus, kita kerja untuk healing. Baik, Gitu. siap. Terus untuk selanjutnya, untuk pentingnya rutin memeriksakan kesehatan seperti cek darah dan pemeriksaan kesehatan pada umumnya itu, mengapa hal itu penting, Mbak? Oh iya, itu penting sekali karena apa? Kita bisa mendeteksi dini suatu penyakit. Nah, untuk sekarang ini kan kalau misal banyak penyakit kronis itu untuk gejala awalnya tidak terdeteksi, Mbak Gigi. Kayak yang lagi ngetren sekarang ini anak-anak itu ya, Mbak ya. Anak-anak itu apa, gula darahnya tinggi gitu CKD ya, Mbak, juga ya, Mbak, CKD itu kan karena kurang adanya deteksi dini gitu, oke, Mbak. siap. Deteksi dini penyakit berarti ya, Mbak ya. Iya, deteksi dini untuk penyakit hipertensi, gula itu kan untuk apa, gejala awalnya itu kan kurang khas ya, Mbak Gigi. Iya, nggak bisa spesifik ya, Mbak bisa ya. spesifik gitu. Oke. Jadi takutnya nanti menjadi komplikasi. Oh iya, kita nggak ngerti nih, mungkin sering buang air kecil, taunya aku kan kedinginan, padahal itu tanda-tanda dari gulanya yang tinggi, lehernya cengeng, oh aku kurang tidur nih, ternyata tanda-tanda dari hipertensi atau kolesterol itu sendiri. Baik, berarti kita harus rutin ngecek itu untuk deteksi dini ya, Mbak ya, karena sekarang penyakit itu tidak memandang usia ya, dari yang kecil sampai yang tua pun, kadang juga yang tua juga masih sehat juga banyak. Jangan tua deh, lansia, kayaknya lebih cantik gitu ya. Baik, untuk yang selanjutnya Mbak Devi, dari yang tadi kita deteksi dini untuk mencegah beberapa penyakit, terus apa, mengukur kesehatan secara umum itu bisa dengan kita mengecek tekanan darah secara teratur mungkin ya, Mbak ya. Cek tekanan darah secara teratur kan, karena kalau misal kita kurang mengecek kayak gitu, terus nanti tahu-taunya nanti tuanya, nah hipertensi nih, gitu. Iya, baik. Terus cek gulanya juga, dan diimbangi juga kita dengan pola hidup yang sehat, gitu, Mbak. Siap, menjaga kualitas hidup ya, Mbak ya, tentunya ya, dengan yang tadi ya. Betul, terus kita juga mungkin yang tadi disebutkan Mbak Devi untuk menghindari rokok dan alkohol, itu kan salah satu cara untuk mencegah beberapa penyakit ya, Mbak, berbagai macam penyakit. Apa dampak negatif dari merokok dan mengkonsumsi alkohol itu sendiri? Nah, untuk dampak negatif dari merokok itu sendiri bisa mengakibatkan penyakit jantung. Jantung yang jelas ya. Iya, jantung. Merokok dapat menyebabkan penyakit jantung. Nah, itu udah ada tertera di bungkusnya. Tapi kok dibeli ya? Heran saya itu. Mahal-mahal juga dibeli ya, Mbak Gigi ya. Mending buat beli kopi. Nah, untuk itu juga ada penyakit paru juga. Oh iya, itu yang udah jelas ya, Mbak. Iya, itu kan menyerangnya juga kan ke paru-paru ya, Mbak Gigi ya. Perokok aktif dan pasif kena semua itu ya, Mbak ya, nanti. Oke, siap. Iya, terus kemudian ada kanker juga itu bisa, Mbak Gigi. Kanker paru. Iya, kanker paru. Kemudian ada di masalah reproduksi. Bisa juga ya, Mbak, sampai ke reproduksi ya. Hanya karena merokok ya. Oke, siap, berarti. Kemudian ada juga bisa juga di penuaan dini, Mbak Gigi. Jadi kulit bisa, ini bisa keriput-keriput gitu. Oh, tidak mau saya. Baik, jangan. Terus itu untuk dampak merokok ya, Mbak. Kalau dampak untuk yang minum alkohol mungkin ya, Mbak. Untuk dampak minum alkohol itu sendiri bisa terjadi itu kerusakan hati. Hampir sama ya, Mbak. Iya, kemudian kerusakan jantung. Kayak yang tadi yang merokok itu juga sama. Kemudian gangguan mental nih, Mbak. Oh iya. Jadi kalau misal kita minum alkohol itu kan nggak tahu di sekitar kita siapa, ya, ada gitu. apa mungkin ya, Mbak. Ya kan, karena memang pengaruh alkohol itu ya, iya. Oke, karena alkohol itu memabukkan. Iya, betul. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu tadi kan tentang rokok dan alkohol ya, Mbak, yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian untuk cuci tangan, ya. Cuci tangan itu kan salah satu cara untuk mencegah penyakit menular. Iya, terus
apa saja kebiasaan cuci tangan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Untuk cuci tangan di rumah sakit itu sendiri Mbak ada 5 Five moment. Iya, namanya Ya. 5 moment ya. Ya. Yang pertama, nih sebelum kontak dengan pasien. Hafal nih kayaknya. Nah, Terus apa Mbak Gigi yang kedua nih? Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien, sebelum kita ke pasien itu cuci tangan dulu. oke, ya. Terus yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Baik. Terus yang ketiga, kemudian yang ketiga setelah kontak dengan pasien. Terus yang keempat nih, sesudah kontak dengan cairan tubuh pasien. Dan kelima ini sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Nah, Saya takut salah. Nah, untuk yang kelima ini sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien itu juga penting Mbak Gigi. Jadi kita nih di rumah sakit nanti mau keluar, nah nggak cuci tangan, nah itu kan bisa menyebarkan juga penyakit di rumah, baik. terus di sekitarnya gitu Mbak Gigi. Karena memang itu cuci tangan itu penting sekali. Nah untuk yang cuci tangan yang untuk diri kita nih, nah untuk yang diri kita bisa dilakukan kita misal untuk yang di rumah ya Mbak ya. Sebelum makan. Oh iya. Kalau kita kan mama-mama ya Mbak ya, sebelum Pasti lebih nyuapin, cerewet itu ya. sebelum nyuapin anak nih. Nah itu cuci tangan dulu. Oke, siap. Terus nanti sesudah nyuapin anak juga nih. Harus cuci tangan ya Mbak ya, Iya. biar nggak kena banyak minyak gitu kan ya. Nah Iya. itu. Terus kemudian Mbak, Kemudian, nah ini nih sesudah di toilet, sesudah ataupun sebelum di toilet gitu Mbak. Jadi nanti kan nggak kotor ya Mbak ya. bisa jadi kita habis dari toilet, anaknya datang lari, oh mama, kita belum cuci tangan kan nggak lucu ya Mbak ya. Iya, Nanti kan anaknya kotor terkena ya. penyakit yang lain. Oke, gitu. Terus kemudian ada lagi Mbak, Udah? sudah itu ya. Oke, kemudian untuk pencegahan lebih baik daripada pengobatan nih kan Mbak. Kita akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit seperti diabetes, hipertensi pada usia muda seperti kita? Gitu. Nah, seperti yang tadi ya Mbak ya, itu tetap yang pertama menjaga pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, tetap olahraga, kemudian kelola stres yang tadi, terus dan tidak kalah pentingnya juga kita itu untuk mengecek secara berkala kesehatannya itu, iya. Jadi nanti tidak langsung ada penyakit terus jadi kronis gitu Mbak. Nah, tahu-tahu nih tensinya udah 200 aja nih. Nah, karena nggak pernah dicek tadi ya Mbak ya. Pola hidupnya udah nggak sehat, nggak ngecek. Jadi kita harus menjaga pola hidup yang sehat, harus cek secara berkala tadi kan Mbak ya. Mungkin bisa healing tadi ya salah satunya. Healing itu paling tepat itu. Nggih, harus itu kayaknya wajib itu kayaknya. Dan terus tidur yang berkualitas, nggak hanya cukup ya. Cukup tapi kalau nggak berkualitas kayaknya kurang cocok ya Mbak ya, kurang sehat mungkin ya kitanya ya. Oke. Kemudian untuk vaksinasi. Iya. Vaksinasi kan untuk salah satu cara untuk kita untuk mencegah beberapa penyakit ya Mbak. Sepengetahuan Mbak Devi, ada vaksinasi apa saja yang ada di sini atau di Indonesia? Untuk yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung kita banyak sih Mbak ya. Udah banyak ya sebenarnya. Yang seperti saya sebutkan tadi itu ada vaksin influenza, kita tersedia juga Mbak. Terus vaksin meningitis itu ada, kemudian vaksin DPT, vaksin hepatitis, kemudian vaksin HPV, human papilloma virus. Itu untuk apa Mbak? Itu untuk CA cervix. Iya, betul. Terus ada MMR, MERS, MPUS, rubella, sama ada varicella, kemudian ada pneumococcus gitu Mbak Gigi. Vaksin COVID juga masih ada ya? Masih ada ya Mbak ya? Kalau sekarang sih di rumah sakit pemerintahan gitu ya Mbak. Oh, langsung di ke sini pemerintahan sih, ya. sekarang udah Sudah nggak ada ya, ya. karena sudah kena semua. Iya betul. Sudah kena Sudah semua. punya antibody sendiri Oke, ya. betul sekali karena udah terserang berkali-kali. Nah, betul. Terus ada vaksin apa lagi Mbak selain itu? Ya, udah sih itu Mbak. Rabies juga Iya, ada rabies. ya? Oh iya, itu rabies ada. Di sini juga ada ya Mbak ya? Iya. Oke. Siap-siap.
Berarti kalau kita mau vaksin itu ke dokter. Nah, untuk periksa vaksin dulu itu ya, iya berarti ya. harus periksa dulu nih. Nanti kan biar tahu kondisi kita itu gimana, dan nanti waktu yang tepat untuk pemberian vaksin itu sendiri itu kapan gitu Mbak Mungkin Kiki. kalau lagi nggak enak badan nggak Nah, bisa itu ya Mbak ya. tidak boleh. Oh, Kan tidak karena kita boleh. kan untuk vaksin itu kita memasukkan nih virus di dalam tubuh kita. Nah, takutnya nanti kalau misal kita kondisinya lagi kurang enak, jadi nanti malah tambah ngedrop. Oke, siap. Oke, untuk yang terakhir Mbak Devi di penghujung acara untuk Cepat closing. sekali nih Mbak. Cepet ya Mbak ya, Iya, nggak betul. kerasa ya Mbak ya. Untuk closing statement monggo Mbak Devi. Nah, untuk jaga kesehatan Anda dengan menjaga pola makan, dengan makan makanan yang sehat seperti makan buah, sayur, serta berolahraga secara teratur dan cek kesehatan secara berkala gitu Mbak Kiki. Oke, siap. Itu Iya. tadi ya, berarti kita harus cek kesehatan secara berkala agar kita terhindar dari penyakit-penyakit Iya. penuaan mungkin juga ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Devi untuk waktunya. Iya, terima kasih kembali Oke. Mbak Kiki. Oke, jadi pemirsa untuk poin pentingnya seperti yang disebutkan Mbak Devi tadi, kita harus menjaga kesehatan, rutin cek kesehatan secara berkala agar kita terhindar dari penyakit-penyakit penuaan seperti tadi. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Mbak Devi sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama, Mbak Kiki. Saksikan terus nggih, program Dialog Pagi di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga tentunya di saluran Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng, nggih, agar kita tidak ketinggalan obrolan menarik kami setiap minggunya. Saya bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup dialog pagi kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.